Pada tahun 2003, di sebuah gua terpencil di Indonesia, para ilmuwan nemuin sesuatu yang bakal memicu salah satu perdebatan paling panas dalam sejarah paleoantropologi. Sesuatu yang kecil, kuno, dan sejujurnya bikin bingung banget. Apakah ini spesies manusia yang udah lama hilang? Atau jangan-jangan ini cuma sebuah kasus kelainan medis yang tragis? Oke, kita mulai dari sini ya. Kenalin, ini LB1, kerangka yang dapat julukan Hobbit. Nah, individu ini salah satu kerabat purba kita yang kita sebut hominin, tingginya cuma sekitar 1 meter. Otaknya seukuran simpanse. Tapi yang bikin heboh itu usianya loh. Fosil ini ternyata hidup di zaman yang belum lama-lama banget, bahkan barengan sama manusia modern. Nah, pertanyaannya kan, kok bisa makhluk dengan ciri-ciri seprimitif itu bertahan sampai selama itu? Dan inilah inti dari misteri kita. Di satu kubu, kita punya kemungkinan adanya spesies manusia baru, Homo floresiensis. Di kubu lain, ada teori yang bilang kalau ini ya cuma manusia modern biasa, Homo sapiens, tapi yang menderita kelainan pertumbuhan parah. Jadi ini kayak semacam cerita detektif paleoantropologi, dan kita akan coba selidiki bareng-bareng buktinya. Nah, setiap cerita detektif yang bagus itu pasti punya tersangka utama kan? Dalam kasus manusia Flores ini ada 2 hipotesis yang saling bersaing ketat. Yuk kita bedah satu persatu. Jadi gini, teori pertama bilang Homo floresiensis itu spesies yang unik. Kemungkinan besar dia keturunan Homo erectus yang mengalami proses pengerdilan pulau. Itu loh, fenomena evolusi di mana spesies jadi makin kecil dari waktu ke waktu karena sumber daya di pulau itu terbatas. Sementara itu, teori kedua berpendapat kalau LB1 ini ya manusia modern yang kebetulan menderita salah satu dari beberapa kondisi patologis, kayak mikrosefali yang bikin kepala kecil atau kretinisme. 2 penjelasan yang beda banget untuk satu set tulang yang sama. Untuk memecahkan misteri ini, para ilmuwan mulai dari barang bukti yang paling penting, bentuk tengkoraknya itu sendiri. Mereka pakai teknik super canggih buat menganalisisnya, hampir kayak investigasi forensik digital gitu. Nah, metodenya ini namanya morphometric geometris. Gampangnya anggap aja nih kayak sistem facial recognition tapi buat tengkorak. Jadi para peneliti ini memetakan titik-titik data 3 dimensi di ratusan tengkorak, mulai dari manusia purba, manusia modern yang sehat, sampai manusia modern dengan berbagai kondisi medis, buat lihat si tengkorak hobbit ini paling cocok masuk ke kelompok mana. Pertanyaannya simple aja. Kalau bentuk tengkorak LB1 ini kita masukin ke database raksasa tadi, dia bakal gabung sama kelompok manusia modern yang sakit atau malah sama kerabat-kerabat purba kita. Oke, mari kita lihat datanya. Nah, ini dia nih yang seru. Hasilnya jelas banget kan? Coba lihat bintang hijau itu. Nah, itu LB1, si hobbit kita. Perhatiin deh posisinya. Dia ada persis di tengah-tengah gerombolan kotak kuning yang ternyata itu fosil-fosil Homo erectus. Jauh banget dari kelompok manusia modern yang sehat dan juga misah dari kelompok manusia dengan mikrosefali yang ditandai segitiga merah. Beda banget kan? Jadi, poin kuncinya di sini adalah dalam hal-hal yang benar-benar jadi pembeda antara manusia purba dan manusia modern yang sakit, si LB1 ini posisinya selalu di pihak manusia purba. Bentuknya sama sekali nggak cocok sama profil patologis. Dan ini makin memperjelas poin tadi. Dari ratusan sampel yang ada, kecocokan paling dekat buat tengkorak LB1 ini ternyata adalah fosil Homo erectus berumur 1,8 juta tahun dari Georgia. Bayangin, jaraknya ribuan kilometer dan beda waktu lebih dari 1 juta tahun. Tapi bentuk tengkorak mereka mirip banget. Ini bukti yang kuat banget buat mendukung teori spesies purba. Oke, jadi bentuk keseluruhan tengkorak udah jadi bukti kuat. Tapi, para pendukung teori penyakit ini nunjukin beberapa fitur spesifik yang mereka klaim sebagai bukti, khususnya untuk kretinisme. Nah, sekarang ayo kita bedah klaim-klaim itu satu persatu. Klaim pertama, ada lubang di bagian atas tengkorak LB1. Mereka berargumen kalau ini tuh fontanel atau ubun-ubun yang nggak pernah nutup. Ini katanya tanda keterlambatan perkembangan yang sering kelihatan di beberapa penderita kretinisme. Eits, tunggu dulu. Kalau kita lihat lebih dekat, ceritanya beda banget. Foto detail dan hasil CT scan nunjukin kalau tepian lubang itu tuh tajam dan patah, bukan tepian mulus kayak fontanel yang nggak nyatu. Faktanya, kerusakan ini tuh persis kayak yang bakal terjadi kalau kena hantaman sekop waktu penggalian. Jadi ini bukan cacat lahir, tapi kerusakan pasca kematian. Lanjut ke gigi. Klaimnya adalah beberapa gigi premolar si hobbit ini sebenarnya adalah gigi susu yang nggak pernah tanggal. Lagi-lagi ini dianggap tanda keterlambatan perkembangan yang dihubung-hubungin sama kretinisme.
Tapi, para ahli anatomi gigi langsung membantah ini. Meskipun bentuknya emang tidak biasa buat manusia modern, gigi itu punya semua ciri khas gigi premolar permanen. Cuma jenisnya aja yang sangat primitif, mirip kayak yang ditemuin di hominin-hominin awal. Jadi, ini jelas bukan gigi susu yang nyangkut. Nah, klaim ketiga dan mungkin yang paling gede, fokusnya ke otak LB1 yang kecil itu. Argumennya, ukuran otak segitu tuh masih masuk akal buat ukuran otak penderita kretinisme. Tapi kalau kita lihat angkanya, ceritanya luar biasa beda. Otak LB1 itu ukurannya sekitar 400 cm3. Otak manusia modern rata-rata sekitar 1.500. Dan tahu nggak, rata-rata otak penderita kretinisme itu juga sekitar 1.500. Otak LB1 itu cuma sekitar 25% dari ukuran rata-rata penderita kretinisme. Ini bukan cuma kecil, ini ada di kategori yang beda sama sekali. Jadi, setelah kita periksa semua bukti, mulai dari bentuk tengkorak, kerusakan spesifik, gigi, sampai ukuran otak, gambaran yang muncul jadi jauh lebih jelas kan? Ayo kita rangkum kasusnya. Jadi, kalau kita kumpulin semua buktinya, kasus yang melawan teori penyakit ini jadi kuat banget. Mulai dari bentuk tengkorak yang cocoknya sama fosil purba, sampai proporsi tubuhnya, setiap bagian dari anatomi si hobbit ini nunjuk ke asal-usul purba, bukan kelainan modern. Klaim-klaim spesifik tentang penyakit ya ternyata cuma kerusakan atau salah interpretasi aja. Dengan demikian, putusannya sudah jelas. Homo floresiensis itu bukan manusia modern yang sakit. Dia adalah spesiesnya sendiri, sebuah cabang yang unik dan sama sekali nggak terduga di pohon keluarga kita. Penemuan manusia hobbit ini benar-benar mengubah pemahaman kita tentang evolusi manusia. Ini nunjukin kalau dunia purba itu dihuni oleh keragaman manusia yang jauh lebih besar dari yang kita kira selama ini. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya, kalau spesies kayak hobbit aja bisa ada, tanpa terdeteksi selama ini, kira-kira apa lagi ya yang mungkin masih tersembunyi di luar sana, nunggu buat ditemuin?